Bangunan ini tuh terkenal banget dan masuk ke dalam salah satu daftar 7 keajaiban dunia di masa lalu. Dan dari ke-7 keajaiban dunia itu, cuma Piramida Agung Giza aja yang masih berdiri sampai sekarang. Piramida Agung Giza ini dibangun sama siapa sih? Tahu nggak sih? Buat yang belum tahu, Piramida Agung Giza ini dibangun sama Firaun Khufu, penguasa kedua dari dinasti keempat di periode kerajaan lama Mesir kuno. Tujuan piramida ini dibangun tuh buat jadi monumen sekaligus jadi makam Firaun Khufu. Di zaman dulu, Piramida Agung Giza adalah monumen terbesar dan tertinggi yang dibangun sama manusia. Piramida ini jadi bangunan tertinggi selama 3.800 tahun. Sebelum akhirnya digantiin sama bangunan Katedral Lincoln di Inggris tahun 1311 sebelum Masehi. By the way, di video konspirasi piramida kemarin, kita bilang kalau Piramida Agung Giza nih bangunan tertinggi sebelum akhirnya dikalahin sama Menara Eiffel. Nah, pernyataan itu salah dan kami minta maaf ya. Yang benar adalah Piramida Agung Giza ini jadi bangunan tertinggi di dunia selama ribuan tahun, terus digantiin sama Katedral Lincoln di Inggris. Oke, lanjut. Piramida Agung Giza adalah bangunan terbesar dan tertinggi di masa Mesir kuno yang saking gedenya monumen ini tuh sampai-sampai bikin Firaun Khufu kekurangan biaya. Dan buat nanganin masalah biaya itu, konon Firaun Khufu nyuruh putrinya buat jadi pekerja seks. Dan dia kemudian pakai uang itu buat membiayai pembangunan piramida. Selain itu, Khufu juga katanya nyuruh ribuan tenaga budak buat bangun piramida ini. Mungkin biar bisa menghemat biaya. Nah, kali ini kita bakalan bahas siapa itu Firaun Khufu dan gimana caranya sampai dia bisa berhasil membangun sebuah piramida besar yang bertahan sampai ribuan tahun. Piramida Agung Giza ini dibangun di masa pemerintahan Firaun Khufu. Khufu adalah raja kedua dari dinasti keempat yang memerintah Mesir kuno dari tahun 2589 sampai 2566 sebelum Masehi. Nama lengkapnya Khnum Khufu, yang dalam bahasa Mesir kuno artinya adalah Khnum, lindungilah aku. Khnum sendiri adalah nama seorang dewa pencipta dalam mitologi Mesir kuno yang digambarin dengan bentuk manusia berkepala domba jantan. Dewa Khnum dipercaya sama masyarakat Mesir kuno sebagai dewa yang menciptakan atau membentuk tubuh manusia dari tanah liat, sekaligus yang menciptakan jiwa atau ka dari setiap makhluk hidup. Selain pencipta, Dewa Khnum juga dipercaya sebagai penguasa sungai Nil yang jadi sumber air dan kehidupan orang Mesir kuno pada waktu itu. Intinya, Dewa Khnum adalah dewa yang penting banget dan dihormatin banget sama masyarakat Mesir kuno. Nah, nama Dewa Khnum diambil dan dijadiin bagian dari nama Firaun Khufu supaya orang-orang Mesir nganggap dia adalah keturunan atau mungkin punya hubungan khusus sama Dewa Khnum. FYI, orang-orang Mesir kuno nganggap semua Firaun yang berkuasa itu keturunan dewa mereka. Makanya gak ada yang berani menentang kekuasaan Firaun. Kalau mereka nentang perintah Firaun, maka ini sama aja dengan menentang perintah dewa. Dan kekuasaan Firaun gak cuma ada di dunia, tapi di alam akhirat pun Firaun masih tetap berkuasa dan jadi hakim pengadilan dunia bawah atau duat. Jadi orang-orang Mesir kuno harus mikir ribuan kali kalau mereka mau melanggar perintah Firaun. Nah, Firaun Khufu adalah putra dari Firaun Sneferu dan pasangannya Ratu Hetepheres yang pertama, yang adalah pendiri dari dinasti keempat periode kerajaan lama Mesir kuno. Ayahnya, Firaun Sneferu, dikenal sebagai penguasa Mesir yang paling banyak bangun piramida. Total ada 3 piramida gede yang dibangun sama Raja Sneferu, yaitu piramida di Meidum, piramida Bangkok, dan piramida merah yang ada di wilayah kompleks pemakaman Dashur. Ketiga piramida ini model awal yang dicontoh sama Firaun lain. Jadi kita bisa lihat bentuk piramida kayak sekarang. Buat yang belum tahu, sebelum bangunan piramida muncul, jasad Firaun yang udah meninggal biasanya disimpan di mastaba. Mastaba itu tuh monumen makam besar, bentuknya persegi panjang, atapnya datar, sisinya miring. Firaun-Firaun dari dinasti pertama sampai kedua biasanya dimakamin di tempat yang kayak gitu. Lalu saat Firaun Djoser berkuasa sekitar tahun 2686 sebelum Masehi, tradisi ini berubah. Waktu itu Firaun Djoser pengen bangunan makamnya beda sama Firaun-Firaun sebelumnya. Akhirnya Imhotep yang merupakan wazir Firaun Djoser ngerancang sebuah makam dengan bentuk mastaba yang disusun secara bertingkat.
Bangunan ini dikenal sebagai piramida bertingkat Djoser yang letaknya ada di kompleks pemakaman Saqqara. Piramida bertingkat ini adalah piramida pertama yang dibangun di masa Mesir kuno dan sekarang jadi piramida tertua di dunia. Selain piramida bertingkat, sebenarnya di Indonesia ada juga monumen yang diklaim sebagai piramida tertua di dunia, yaitu situs Gunung Padang, Jawa Barat. Gunung Padang diklaim sebagai piramida tertua yang berusia sekitar 25.000 tahun. Dan kalau ini benar, maka Gunung Padang mungkin jadi monumen tertua yang dibangun sama manusia, ngalahin piramida Mesir. Tapi sampai sekarang masih nggak ada cukup bukti buat mendukung klaim itu. Kalau menurut kalian gimana? Nah, setelah Firaun Djoser bangun piramida bertingkat Saqqara, firaun-firaun lain setelahnya itu juga pengen ikutan ngebangun piramida. Tapi piramida yang dibangun setelah Firaun Djoser rata-rata bentuknya tuh masih kasar, nggak kuat, jauh dari gambaran piramida yang kita tahu kayak sekarang. Piramida yang sisi-sisinya lurus, halus, itu baru mulai dibangun di masa pemerintahan Firaun Sneferu, bapaknya Khufu. Dari situ Khufu ngikutin bentuk dan gaya piramida merah punya bapaknya dan bangun versi yang lebih gede lagi yang dikenal sebagai piramida Agung Giza. Mungkin di antara kalian ada yang penasaran, kenapa piramida bentuknya kayak gitu? Kenapa nggak bentuknya bola, tabung, kerucut, kubus, dan lain-lain? Alasannya kenapa piramida bentuknya kayak gitu, ada yang bentuk limas segi empat, atau kadang balok dengan sisi trapesium, itu tuh ada hubungannya sama mitos penciptaan Mesir kuno. Bentuk piramida Mesir konon terinspirasi dari bentuk bukit pertama yang muncul saat penciptaan dunia. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, alam semesta ini cuma berbentuk lautan gelap yang disebut Nun. Dari lautan ini muncullah sebuah bukit kecil yang dikenal sebagai Ben-Ben. Di bukit inilah dewa pencipta pertama, yaitu dewa Atum muncul. Dari situ dewa Atum nyiptain dewa-dewa lain, dan dari dewa-dewa inilah kemudian bumi diciptakan. Jadi bentuk piramida itu sebenarnya ngelambangin bukit Ben-Ben di masa penciptaan awal dunia mitologi Mesir kuno. Dan menurut filosofinya, piramida ini adalah tempat di mana Firaun bakalan terakhir kembali, sama kayak kemunculan dewa Ra di bukit Ben-Ben. Terus alasan kenapa di zaman dulu Firaun bangun piramida bertingkat adalah karena piramida itu ngelambangin tangga dari alam manusia menuju ke alam para dewa. Dan di masa pemerintahan Firaun Sneferu, bentuk piramida diubah dan sisi-sisinya jadi mulus buat ngelambangin sinar matahari. Sehingga Firaun gak perlu lagi naik tangga buat mencapai alam para dewa, tapi bisa lewat sinar matahari yang dilambangin sama bentuk piramida. Jadi bentuk piramida itu awalnya terinspirasi dari bentuk bukit yang muncul di awal penciptaan mitologi Mesir kuno yang ada hubungannya sama dewa Atum. Terus berevolusi jadi lambang sinar matahari yang berhubungan sama dewa Ra. Jadi bentuk piramida yang kita kenal sekarang itu punya makna khusus dan filosofinya sendiri. Nah, karena piramida ini punya simbol dan makna yang khusus, maka setiap Firaun itu berusaha buat membangun piramida dengan bentuk yang sangat bagus dan megah. Dan inilah yang kemudian dilakuin sama Firaun Khufu. Setelah Firaun Sneferu wafat sekitar tahun 2589 sebelum Masehi, Firaun Khufu naik tahta dan gantiin ayahnya di usianya yang masih 20-an tahun. Di situ Khufu gak cuma warisin kepemimpinan ayahnya, tapi juga ambisi ayahnya dalam membangun piramida. Dan setelah beberapa tahun memerintah, Khufu mutusin buat bangun piramida terbesar dan paling tinggi yang belum pernah dibangun sama Firaun-Firaun sebelumnya. Nah, untuk lokasi pembangunan piramida, Khufu milih dataran tinggi Giza yang gak jauh dari ibu kota Mesir kuno waktu itu, kota Memphis. Selain dekat sama pusat kota, dataran Giza juga dipilih karena lokasinya ada di tepi barat Sungai Nil yang dipercaya sebagai tempat atau gerbang menuju alam kematian. Cocok buat dijadiin tempat makam Firaun. Nah, setelah lokasinya udah ketemu, barulah Firaun Khufu kumpulin beberapa orang buat bahas pembangunan piramida ini. Orang yang ditunjuk buat bertanggung jawab soal pembangunan piramida Khufu adalah Hemiunu, keponakannya Raja Khufu yang waktu itu menjabat sebagai wazir atau menteri tertinggi di pemerintahannya. Hemiunu inilah yang merancang bentuk dan struktur piramida Agung Khufu. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara orang Mesir kuno dengan alat-alat yang terbatas bisa bangun piramida Khufu yang dikenal sebagai monumen terbesar dan tertinggi yang pernah dibuat manusia di zaman itu?
Sampai sekarang kita masih nggak tahu pasti gimana caranya piramida ini bisa dibangun. Soalnya sumber-sumber sejarah yang mencatat tentang pembangunan piramida ini sangat sedikit. Kita cuma tahu soal piramida ini dari catatan sejarawan Yunani kuno yang bernama Herodotus dan satu dokumen papirus. Kalau menurutnya Herodotus, piramida Agung Khufu ini katanya dibangun selama 20 tahun dan dikerjain sama ratusan ribu orang yang bekerja bergiliran setiap 3 bulan. Sebagian besar adalah budak. Piramida ini dibangun dengan cara numpukin satu persatu batuan pakai alat sederhana. Pembangunan piramida ini juga katanya butuh banyak biaya sampai-sampai Cheops atau Khufu jadiin putrinya sendiri sebagai pekerja seks buat dapetin lebih banyak uang. Meskipun catatan Herodotus ini sangat terkenal, tapi banyak ahli yang ngeraguin kebenaran dari catatan ini. Soalnya Herodotus nulis info soal piramida Agung Giza sekitar 2000 tahun setelah Khufu berkuasa. Dan Herodotus nulis info ini berdasarkan cerita-cerita atau gosip-gosip yang dia dengar pas lagi mengunjungi Mesir. Jadi besar kemungkinan kalau info-info ini tidak akurat. Meskipun kita nggak tahu pasti gimana piramida Agung Khufu dibangun, tapi beberapa ilmuwan punya teori yang mungkin bisa aja ngejelasin proses pembangunan piramida ini. Di sini kita bakalan rangkum dari beberapa sumber ya. Jadi piramida Agung Khufu dibangun dari sekitar 2,3 juta blok batu yang beratnya mulai dari 2,5 ton sampai 60 ton. Batuan yang dipakai buat membangun piramida ada beberapa jenis. Ada batu kapur, limestone yang dipakai buat bangun sebagian besar struktur piramida. Ada batu granit merah yang dipasang di ruang raja. Batu-batuan ini diambil dari tambang batu di sekitar piramida. Jaraknya tuh sekitar ratusan meter. Ada juga yang ratusan kilometer. Batu-batuan ini diangkut pakai beberapa cara. Ada yang diangkut pakai perahu di sepanjang sungai Nil. Ada yang dipindahin dengan cara ditaruh di atas papan luncur. Papan luncur ini ditarik sama beberapa orang. Dan setelah batu-batuan itu sampai di lokasi pembangunan, para pekerja nyusun batu-batuan ini pakai alat-alat sederhana. Nah, ada beberapa teori soal gimana batu-batuan yang berat ini bisa disusun setinggi itu. Yang pertama adalah teori jalan miring atau ramp yang lurus. Jadi menurut teori ini, sebuah jalan miring lurus dibangun di salah satu sisi piramida yang dipakai sama pekerja buat narik batu-batuan yang udah dipasang di atas papan luncur. Jalan miring ini bakal diperpanjang dan ditinggiin seiring bertambahnya tinggi piramida. Masalahnya kalau pakai teori ini, jalanan miring yang perlu dibangun itu bakalan panjang banget dan boros material. Teori yang kedua, teori jalan miring yang dibangun mengelilingi piramida. Ini mungkin masih bisa lebih hemat ya daripada teori yang awal, dan teori ini lebih masuk akal secara ilmiah. Teori yang ketiga, teori gabungan ramp lurus dan ramp spiral. Jadi waktu masa-masa awal piramida ini dibangun, para pekerja pakai ramp lurus. Setelah piramida ini makin tinggi, para pekerja bangun ramp spiral di dalam piramida. Jadi mereka bangun piramida dari dalam. Soalnya di dalam piramida sendiri ada beberapa ruangan atau rongga berbentuk spiral yang diduga sebagai jalur ramp. Selain teori ramp, ada juga teori yang bilang kalau orang-orang Mesir kuno ngangkat batu-batuan itu pakai sistem hidrolik air. Tapi sayangnya nggak ada cukup bukti buat mendukung teori ini. Terus ada juga teori yang bilang kalau batu-batuan itu bukan batu-batuan alami, tapi hasil cetakan manusia. Jadi batu-batuan ini dicetak langsung di lokasi pakai campuran dari beberapa bahan. Mirip kayak proses cor beton kalau kalian bangun rumah. Tapi teori ini dibantah soalnya beberapa penelitian udah nunjukin kalau batuan piramida adalah batuan kapur alami, bukan hasil cetakan. Meskipun kita masih belum tahu gimana piramida ini dibangun, tapi yang pasti piramida ini nggak dibangun sama budak. Soalnya tahun 2013-an, tim arkeologi Prancis nemuin sebuah papirus atau dokumen yang ditulis sama seorang mandor yang bernama Merer, yang sempat kerja di proyek pembangunan piramida Khufu. Di situ Merer nulis kalau dia bertugas ngangkutin balok-balok batu kapur dari tambang Tura yang nggak jauh dari Giza. Dokumen ini juga buktiin kalau pekerja-pekerja yang bangun piramida adalah orang-orang yang terlatih, yang dikasih makan dan juga gaji, bukan pekerja paksa atau budak. Selain dokumen itu, di tahun 1988, para peneliti juga nemuin adanya bukti desa pekerja yang gak jauh dari lokasi piramida Giza dibangun. Jadi anggapan kalau piramida Agung Khufu ini dibangun sama budak, tetot, salah. Meskipun sebagian besar pembangunan piramida Agung Khufu ini masih jadi misteri, tapi beberapa penemuan arkeolog nunjukin kalau piramida ini dibangun sama masyarakat Mesir dengan teknik yang luar biasa dan presisi yang sangat bagus.
Dan ini nunjukin kalau peradaban Mesir adalah salah satu peradaban yang memang sangat maju di zamannya. Kalau kalian masih belum puas sama penjelasan soal piramida agung di video ini, kalian mungkin bisa nonton video konspirasi soal piramida di video aku yang sebelumnya ya. Oke, sekian dulu seputar tentang Khufu dan piramida Giza. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau dikoreksi, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I'll be excited and I'll see you again on my next video. Bye! Selain itu, Khufu juga katanya nyuruh ribuan. Maka setiap Firaun itu berusaha buat bangun piramida dengan bentuk yang sangat bagus. Dan inilah yang kemudian dilakukan.